Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di kawasan Rawajati RW 07, Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan. Di area pinggir Kali Ciliwung di sini sedang dilakukan proses normalisasi. Normalisasi sendiri adalah melebarkan sungai ya yang tadinya menyempit menjadi kurang lebih ada ukuran standar yang diinginkan yaitu 30 sampai 35 meter. Tampak di area ini ya pekerjaan yang dilakukan sudah cukup signifikan berubah. Barusan dapat kita lihat bagian urukan tanah ke arah pinggir sungai sudah dikeruk dan sudah diratakan di sisi bawah. Kemudian pemasangan seat pile sudah mencapai ke area jembatan, ditambah lagi ada back pile di bagian belakang. Nah, seat pile tersebut adalah batang-batang beton yang tadinya berada di sekitar apartemen Pancoran Riverside dan sudah ada di sana sejak tahun 2016. Termasuk back pile yang ada di bagian belakang yang berfungsi untuk menahan tanah yang lebih tinggi ke arah pinggir kali ataupun ke arah seat pile menggunakan penghubung beton. Harapan dari masyarakat Rawajati di sini adalah dapat terbebas dari banjir yang telah lama menghantui mereka dikarenakan air dari Kali Ciliwung di sini selalu naik ya, terutama pada saat air yang datang dari hulu ataupun kiriman air biasanya beranggapannya seperti itu dari arah Bogor menuju ke arah Jakarta sehingga mengakibatkan air meluap di sini. Tadinya mereka membuat tanggul-tanggul ya seperti ini, bahkan juga ini ada bukit-bukit sedimentasi akibat dari terbawanya tanah dan sampah ya di beberapa lokasi membentuk endapan-endapan ataupun sedimentasi yang saat ini sudah dikeluarkan sebagian besar. Nah, normalisasi sendiri di sini sesuai dengan ketentuan PUPR adalah mengembalikan lebar sungai Ciliwung yaitu 35 sampai 50 meter. Namun yang kita lihat tadi mungkin tidak sampai 50 meter. Paling tidak sudah jauh lebih baik dan ini merupakan bagian dari program keseluruhan pengendalian banjir Jakarta ya, termasuk pengerjaan normalisasi di bagian hilir dan juga pekerjaan pembuatan bendungan Ciawi di sisi hulu. Pekerjaan normalisasi pelebaran sungai tadi berlangsung di beberapa lokasi yang kalau kita lihat di sini termasuk adalah Rawajati. Yang sudah pernah dilakukan adalah di sekitar Bukit Duri, Kampung Pulau dan itu hasilnya sudah cukup baik. Proses normalisasi di sana dilakukan di tahun 2015-2016 sempat mendapatkan perlawanan. Namun pada akhirnya masyarakat saat ini telah mendapatkan manfaat yang besar dari program normalisasi tersebut. Termasuk di bagian hilir juga usaha untuk membuat sodetan ya yang pernah kita informasikan sebelumnya dari bagian sisi Bidara Cina sampai ke arah kanal banjir timur. Usaha-usaha normalisasi yang dilakukan ternyata telah memberikan dampak ya, paling tidak area banjir menjadi berkurang. Di sini 464 hektar, berarti sebelumnya melebihi luas tersebut. Nah, saat ini dilanjutkan kembali yang tertinggal 17 km lagi di area-area yang sudah disebutkan. Untuk banjir yang berulang biasanya masyarakat tidak khawatir dengan air karena dapat turun kembali. Hanya saja sisa lumpur seperti yang ada di bagian dalam rumah ini yang sangat dibutuhkan tenaga ya untuk dapat membersihkannya. Kadang banjirnya hanya terjadi sekali, namun kalau terjadi beberapa kali maka proses pengeluaran lumpur akan dilakukan berkali-kali. Dan bahkan di Kampung Pulau sendiri salah satu warga yang sempat kita berbicara pada waktu itu menyatakan untuk membersihkan lumpur memerlukan waktu sebulan sampai 2 bulan. Ini salah satu rumah ya di kawasan Rawajati RW 07 ini, tepatnya di sekitar pinggir aliran Kali Ciliwung. Di sini sudah ditutup karena ada pekerjaan konstruksi ya, normalisasi pemasangan tiang pancang dan seterusnya. Seperti di area yang dapat kita lihat. Rumah tadi telah tenggelam oleh air, kemudian ada batas lumpur di bagian pintunya. Material-material disiapkan di sini untuk kelanjutan proses normalisasi dan proses pembuatan jalan inspeksi nantinya ke depan ya. Standarnya adalah seperti itu. Tiang-tiang pancang sudah tertancap ke bagian pinggir kali yang nantinya mungkin akan dikeruk lagi ya agar lebih punya kapasitas untuk menampung air. Kemudian di atasnya dipasang capping beam ataupun dicor dan dihubungkan dengan back pile di bagian sisi belakang.
Ini adalah rumah-rumah warga yang berada di sisi lainnya ya, tapi masih berada di RW 07 dan yang seperti kita lihat lantai-lantai rumah warga, dinding-dinding yang ada di sini juga terdampak banjir, bekas-bekasnya juga masih ada. Kotor ya seperti ini nih. Nah, membersihkan kotor dinding dari lumpur itu memakan waktu. Area ini memang area padat penduduk dan yang seperti kita lihat jalan aksesnya hanya bisa dilewati oleh kendaraan bermotor roda 2 serta satu pejalan kaki ya. Baik, kita akan lihat ke area sisi lainnya dari progres normalisasi yang sedang dilakukan oleh kontraktor yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR ya. Akses masyarakat sebenarnya tidak ditutup full ya, jadi masyarakat masih bisa melalui pintu yang ada di sini menuju ke area di sisi bawah dari jembatan, karena di bawah sana ada yang berdagang, kemudian ada tempat bermain. Batas dari area normalisasi adalah ada pancang-pancang berwarna biru ya, yang dapat kita lihat tadi di pinggir rumah warga. Tadinya di bagian depan itu tanahnya cukup tinggi ya, semacam urukan yang dipakai oleh masyarakat untuk bisa terlindungi dari banjir ataupun meluapnya Kali Ciliwung. Seat pile di sini masih belum dipasang capping beamnya ataupun dicor di bagian atasnya. Nanti akan disambungkan dengan pile-pile yang ada di bagian belakang ya, ke arah dalam ataupun ke arah rumah warga. Di sini pile-pilenya itu lebih kecil, berbentuk kotak, dan yang kita lihat pile-pile ini berada di sisi hulu sedikit di sekitar pool aqua. Pile-pile tersebut sudah bertuliskan angka-angka di sana yang menginformasikan bahwa pile itu sudah dibuat dari tahun 2016. Ekskavator di sini nampaknya membuat sedikit aliran air ke arah pinggir kali. Sebagian besar tanah-tanah ataupun bekas sedimentasi juga yang ada di pinggir Kali Ciliwung di sana di dekat ekskavator long arm itu sudah dikeluarkan dan sudah diangkut oleh banyak dump truck ya, sudah di loading. Nanti mungkin sebentar lagi akan datang dump truck berikutnya dikarenakan tanah-tanah sudah mulai menumpuk. Jadi memang bagian pinggir dikeruk, dinaikkan, dan sisi bawah dibuat lebih landai, lebih rapi. Nanti kalau air naik maka daya tampung Kali Ciliwung yang ada di sini jauh lebih baik. Masyarakat tadinya memiliki rumah-rumah yang ada di pinggir dari Kali Ciliwung ya, persis di sana di dekat ekskavator ada, ke arah pohon juga ada, kemudian sampai ke arah belokan Kali Ciliwung. Nah, masyarakat yang ada di sini kemarin mendapatkan ganti untung sehingga mereka bisa membeli rumah di tempat yang lain dan juga sampai ada umroh. Di bagian bawah dari area ke arah jembatan di sini juga dipakai oleh masyarakat untuk beternak ya kalau kita lihat. Dari sisi Jakarta Timur, Kelurahan Cawang, di sini kita akan berjalan sedikit ya, karena tadi kita berada di area konstruksi. Kali ini kita akan melihat dari area Jakarta Timur. Sebenarnya area ini juga baiknya segera dilanjutkan normalisasi dikarenakan ya area ini juga terdampak oleh naiknya air ya, terutama rumah-rumah warga yang berada di pinggir kali. Sebelumnya kita bertemu dengan salah satu tokoh masyarakat namanya Pak Latif yang ada di sini, kemudian juga ada masyarakat lainnya ya, dan rumah-rumah warga yang kita perhatikan di sini jalannya mulai ditinggikan ya, rumah warga berada di bawah, berarti area ini memang adalah area juga yang terdampak oleh banjir yang diakibatkan melimpahnya air dari Kali Ciliwung ya. Makin ke arah utara ataupun ke arah pinggir kali di sini areanya makin rendah, ke arah sana makin rendah ya. Nah, ini adalah area-area yang kalau kita perhatikan bagian sisi bawah pagar-pagarnya juga bekas dari rendaman air. Area ini dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda 2 ya, terutama untuk masyarakat yang memiliki hunian berada di pinggir kali. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada rumah-rumah masyarakat yang bertingkat ya, dikarenakan mungkin pada saat, baik kita lihat sedikit di sini nih. Oke, ini adalah bekas-bekas tanah ya, biasanya ini naiknya air Kali Ciliwung membawa tanah, kemudian
untuk membersihkannya membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Mungkin yang memiliki rumah meninggalkan saja rumahnya, karena kalau misalnya tanah dikeluarkan kemudian banjir kembali, maka akan melakukan pekerjaan tersebut berulang-ulang. Mudah-mudahan mendapatkan tempat yang lebih baik ya untuk dihuni. Termasuk masyarakat-masyarakat yang persis berada di pinggir kali ya, semoga ada relokasi. Kemudian yang kita lihat di negara-negara maju, mereka membuat hunian vertikal, memindahkan masyarakatnya, menata pinggir kali, melebarkan kali menjadi lebih baik. Ini satu lagi rumah yang berada di pinggir Kali Ciliwung, tepatnya di Kelurahan Cawang ya masuknya ini. Saluran air warga yang kita lihat di sini juga tertutup rapi dan bisa dipakai untuk jalan, diarahkan ke Kali Ciliwung. Nah, di bagian sana ya, ini sudah mau dekat pinggir kali, dapat kita lihat rumah-rumah yang makin rendah. Ya, kalau kita perhatikan harusnya rumah ini kan tinggi ya, lantainya juga itu harusnya sama dengan permukaan tanah. Namun di sini rumahnya menjadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan tanah yang ada. Langsung saja kita bisa lihat keseluruhan dari area konstruksi normalisasi yang ada di seberang ataupun di Kelurahan Rawajati ya, Jakarta Selatan. Sedangkan kita berada di Jakarta Timur, di mana kita berdiri yaitu Kelurahan Cawang. Nah, bagian bawah dari pinggir kali itu sudah dikeruk ya, membuat kali nanti akan menjadi lebar, terutama pada saat air naik ya. Karena kalau airnya makin lama makin turun, tentunya badan air ataupun aliran air akan menjadi lebih kecil. Pada saat air mulai naik, maka badan kali itu dapat menampung dari luapan air yang ada, terutama pada saat datang dari hulu ataupun dari arah Bogor. Nah, itu yang ditakutkan oleh warga di sekitar sini ya. Kalau hanya hujan di sekitar Jakarta, mereka lebih aman biasanya. Area di mana kita berdiri ini sudah terjadi longsor ya di bagian pinggirnya, dan tanahnya juga sudah masuk ke dalam aliran sungai, mungkin sudah terbawa bersama sampah, biasanya akan menjadi sedimentasi seperti yang di seberang sana. Ya, bekas-bekas sampah dan tanah yang tergabung itu membentuk sedimentasi-sedimentasi ataupun pulau-pulau yang ada di dalam kali, sehingga mengurangi volume dari daya tampung Kali Ciliwung. Dengan dikeruknya bagian sisi bawah, maka akan terlihat volume ya keseluruhan air yang lewat nantinya menjadi jauh lebih banyak dapat ditampung oleh area ini. Kemudian untuk pekerjaan dari capping beam atau pembetonan sisi atas dari seat pile yang sudah dipancangkan, itu sudah mau mencapai ke arah sisi jembatan ya di ujung sana. Ini ekskavator long arm memindahkan tanah-tanah yang ada. Dapat kita lihat tanah-tanahnya bercampur dengan sampah ya, berarti itu biasanya bukan tanah alami. Biasanya juga itu adalah tanah-tanah bekas sedimentasi. Sebelumnya kalau kita lihat di video-video yang lama, ini adalah gundukan tanah ataupun urukan tanah yang dibuat oleh warga ya, untuk melindungi mereka seperti ini. Dan ada tanah-tanah yang terbentuk bekas dari sedimentasi yang ada ya, karena sampah-sampah kemudian tanah bergabung membentuk bukit-bukit sedimentasi. Yang kita bisa lihat lagi di sekitar Kampung Melayu kecil itu juga sudah dibongkar ya, keseluruhan dikeruk oleh SDA, yang akhirnya belokan air di sana menjadi lebih lancar. Menurut salah satu warga yang ada di sini di video kita sebelumnya, yaitu Pak Latif, bahwasannya sungai ini berada agak lebih ke arah Jakarta Selatan ya, atau ke arah seberang. Nah, ini dikarenakan air yang cukup kencang dari atas, maka mulai mengikis sedikit demi sedikit area yang ada, dan akhirnya tanah-tanahnya menjadi longsor. Dan ini adalah beberapa waktu lalu yang kita lihat sampah-sampah ya berkumpul di sini, atau juga warga membuang sampahnya ke kali ya, seperti yang ada di sana ya.
Kemudian ada tulisan DCK-TRP. Kemungkinan besar itu adalah rencana ya pekerjaan turap untuk sisi Jakarta Timur. Namun kita akan tunggu bersama dikarenakan kalau bisa memang kedua sisi dari kali agar lebih optimal ya proses normalisasi yang dilakukan. Seperti yang ada di Kampung Pulau dan Bukit Duri. Nah, di sana masyarakat pada saat hujan mereka tidak lagi khawatir ya, karena sebelumnya sebelum ada tanggul, sebelum ada normalisasi, mereka benar-benar khawatir baru hujan mereka sudah bersiap-siap dikarenakan air pasti akan naik ke rumah ataupun hunian masyarakat. Nah, di bagian kanan pinggir ya dapat kita lihat ini adalah sedimentasi yang makin meninggi. Kemudian itu kalau dapat bisa nanti lanjutkan untuk dikeruk seperti yang ada di sisi selatan ataupun Jakarta Selatan ya, lebih tepatnya di Rawajati di mana ada satu ekskavator yang sedang beraktivitas. Kita tidak tahu pohonnya apakah nanti akan ditebang karena ada beberapa pohon sudah ditebang yang di bagian pinggir di belokan air yang ada di sana. Untuk area Jakarta Timur dapat kita lihat di bagian atas ini sampah-sampah juga diarahkan pinggir kali, kemudian ada tanah-tanah yang bekas pembakaran dan tanah-tanah lainnya mulai menguruk area-area di bagian pinggir. Nah, takutnya lama-lama nih ke arah bawah sehingga membuat badan kali menjadi sempit ya. Kalau kita perhatikan dari tiang jembatan ya di sini, berarti sebenarnya di bagian sisi bawah itu masih bisa digali, membuat sungai ini lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau tidak, maka tanah sedimentasi di sana dibiarkan seperti itu akan membuat sungai menjadi sempit, kemudian membuat daya tampung air yang ada di sungai menjadi berkurang. Air akan melimpah pada saat terjadi curah hujan tinggi dan datangnya air dari arah hulu. Sudah menjadi sangat rapi ya kalau kita lihat pekerjaan yang ada, dan daya tampung sungai menjadi lebih baik ya. Kalau air naik maka dengan lebar seperti ini akan lebih aman. Tidak hanya daerah ini yang akan aman, tapi daerah lainnya yang tadinya meluap ya karena tertampung volumenya di sini, maka mungkin luapannya tidak setinggi sebelumnya. Tanpa truk ataupun dump truck sudah banyak ya, keluar masuk dari area konstruksi ataupun juga area pekerjaan normalisasi, berarti sudah banyak tanah-tanah yang ada di pinggir dikeruk sungainya, dinaikkan ke atas dan dibawa oleh dump truck tersebut. Nah, itu kan pas ya bagian pinggir dari jembatan dengan bagian pinggir sisi bawah Kali Ciliwung yang sudah lebih baik dan maka akan lebih lebar. Seat pile ataupun back pile tadi yang dipasang di sana mirip dengan yang ada di bawah jembatan. Dan back pile tersebut dapat kita lihat di sana di sekitar aqua ya, di pinggir kali. Nah, back pile itu juga ada yang terbenam di bawah sedimentasi yang ada di pinggir Kali Ciliwung. Bekas-bekas puing-puing dari bangunan di sini dibuang ya, kemudian nampaknya makin lama makin ke arah kali dari daratan yang ada di mana kita berdiri. Dan sedimentasi tersebut sudah tumbuh ya, tanaman-tanaman berupa rumput dan juga lainnya. Kita akan bergerak agak lebih ke hilir, cuma dari sisi yang Jakarta Timur. Sudah jauh lebih baik ya dibandingkan dengan sebelumnya. Semoga pada saat air nanti tidak naik ke bagian atas atau bisa sekalian ditanggul seperti yang ada di Kampung Pulau ataupun Bukit Duri, Jakarta Timur
dan Jakarta Selatan. Kali Ciliwung sendiri itu memang memisahkan dua batas wilayah, yaitu Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Kalau kita melihat ikan-ikan yang ada di sini lebih banyak ikan sapu-sapu ataupun ikan yang berwarna hitam ya. Fungsinya untuk membersihkan kali sebenarnya. Di bagian arah hilir dari kawasan Rawajati di sini ke arah belakang gedung BPK dapat kita lihat ekskavator melakukan tugas ya, melakukan aktivitas mengangkat tanah yang sudah diambil. Ini bagian pinggir kali Ciliwung di sini juga sudah dikeruk, kemudian dinaikkan serta ditaruh ke dalam dump truck ataupun di loading. Beberapa bagian dari sheet pile yang sudah dipasang capping beam ataupun sudah dibeton bagian atasnya itu juga sudah banyak yang tersambung dengan back pile ataupun pile yang ada di bagian belakangnya lagi untuk penguatan. Karena ini sangat penting, mengingat kalau tidak begitu bisa saja tanahnya mendorong dari sheet pile ya, kemudian bisa kembali longsor dan seterusnya yang tidak kita inginkan. Di sini air berbelok, hanya saja sudah ada bagian yang diturap ya, hanya saja menggunakan sheet pile baja yang kalau kita lihat di area di mana kita berdiri. Kemudian ada disiagakan perahu dan juga ada semacam pelampung yang terbuat dari plastik untuk mengangkut sampah-sampah yang diambil dari kali ini. Adalah pekerjaan yang sebenarnya seharusnya tidak perlu dilakukan apabila masyarakat dapat menjaga kebersihan, tidak membuang sampah ke kali. Ini ke arah selatan, jadi dapat kita lihat di sini bagian bawah pinggir kali ya, ada bagian sedimentasi yang kalau bisa dikeruk sehingga menjadikan badan sungai agak lebih lebar. Lalu di bagian sisi atasnya ada daratan sedikit, dan di bagian kedua sisi dari sungai di bagian atasnya lagi ada jalan inspeksi. Nah, ini yang akan dibuat juga di kawasan Rawajati serta di Kelurahan Cawang nantinya ya, kurang lebih seperti itu. Tampak di sana ada pile-pile yang tadi dipasang di bagian belakang dari sheet pile yang ada. Kemudian jalan inspeksi harusnya tembus ke arah masjid di sana, dan itu sudah sebagian area yang dibongkar ya di pinggir kali ke arah belokan Kali Ciliwung di Cililitan sana. Nah, kita bandingkan dengan ini. Baik, kita pindah ke sini di sekitar area bawah jembatan ya, dipakai tadi oleh warga untuk beternak, kemudian ada tempat penyimpangan barang. Ada dipasang pelang bahwasanya area ini adalah batas dari area pekerjaan normalisasi di bawah areanya dimiliki oleh Pemprov DKI ya, di bawah kendali dari SDA. Ekskavator yang digunakan ini adalah ekskavator long arm karena lebih jauh jangkauannya sampai ke pinggir kali. Dia bisa keruk ya, menjadikan kali lebih punya kapasitas ya untuk menampung air. Pekerjaan di sini adalah penyambungan dari beton-beton pile yang ada di yang kecil-kecil ya dengan sheet pile yang ada di bagian depan. Nanti akan dibuatkan backcasting, kemudian ditaruh besi fabrikasi atau tulang-tulang besi, kemudian disambungkan diisi cor beton. Pekerjaan berlangsung bukan hanya di hari kerja, juga di hari libur. Jadi proses normalisasi di sini memang sungguh-sungguh dilanjutkan untuk melindungi masyarakat yang ada di kawasan Rawajati RW 07. Kalau kita perhatikan rencana besarnya, termasuk nanti juga RW 03 dan 05 yang ke arah hulu di sana. Ya, bahkan yang dibelokkan itu sudah ada proses pekerjaan pembuatan jalan inspeksi, kemudian mengeruk sisi bawah, melebarkan kali.
Nah, tanah-tanah ini yang ada di pinggir ya dinaikkan ke atas. Kemudian tanah ini akan dibawa oleh dump truck untuk dikeluarkan dari area ya. Berarti memang area yang ada di bawah akan menjadi lebih lebar. Satu lagi yang kita harapkan untuk dapat dilebarkan dan ditata adalah kawasan Manggarai. Kalau yang kita perhatikan di ujung Jalan Slamet Riyadi ya, itu ada jembatan yang di bawahnya adalah Kali Ciliwung, kemudian ada rumah-rumah masyarakat di bagian pinggir ke arah pintu air Manggarai. Nah, area tersebut ya itu juga sangat menyempit saat ini dikarenakan bagian sisi belakang rumah warga itu tiang-tiangnya ada di dalam air. Dan pada saat air tinggi, maka tiang-tiang tersebut juga tersangkut sampah-sampah serta dinaiki oleh binatang-binatang biasanya. Sebelumnya kondisinya adalah seperti ini di Rawajati, kemudian dapat kita lihat bagian pinggir ya, itu ada tanah-tanah yang sudah meninggi seperti bukit, ada yang bekas sedimentasi juga dan sudah dikeruk. Bagian bawahnya kalau air segini maka akan lebih lebar ya, dan daya tampungnya menjadi lebih baik. Kemudian yang di sisi seberang itu adalah yang masuk Kelurahan Cawang Jakarta Timur, itu belum ada perkembangan. Baik, bagi yang ingin melihat aktivitas silakan dilanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga normalisasi 17 km lagi ya ini sudah mulai berlangsung ya dan dapat dilanjutkan terus. Di sini kurang lebih adalah 250 meter. Maka harapan masyarakat Jakarta untuk terbebas ataupun paling tidak berkurang banjirnya menjadi nyata. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.